Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira Ramadhani dari Sekolah SMA Negeri 7 Konawe Selatan. Di video ini saya akan membahas sifat koligatif larutan, materi, dan contoh soalnya. Langsung saja, sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung kepada jenis zat, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi larutan. Sifat koligatif larutan pula terdiri dari penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih larutan, penurunan titik beku larutan, dan tekanan osmotik larutan. Sekarang kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan adalah besaran yang menyatakan jumlah terlarut. Konsentrasi larutan dapat dinyatakan dalam molaritas, molalitas, fraksi mol, dan kadar. Pertama kita akan membahas molaritas. Molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutannya. Molaritas sama dengan jumlah mol zat terlarut per volume pelarut. Molaritas larutan juga dapat diketahui dari kadar zat terlarut dan dapat dirumuskan mol sama dengan massa jenis larutan dikali persen kadar zat terlarut dikali 10 per massa molar. Di sini sudah ada contohnya. Suatu larutan HNO3 berkadar 94,5% dan bermassa jenis 1,25 gram ml. Yang akan kita hitung yaitu kemolaran larutannya dan jumlah air yang harus ditambah ke dalam 100 ml HNO3 agar molaritasnya menjadi 3 mol. Pertama yang akan kita jawab kemolaran larutannya dulu. Di sini sudah ada rumus molaritas larutan, tinggal kita masukkan saja nilainya, yaitu mol sama dengan massa jenis larutannya 1,25 dikali persen kadar zat terlarutnya 94,5 dikali 10 per mR dari HNO3 yaitu 63, hasilnya 18,75 mol. Yang kedua, jumlah air yang harus ditambah ke dalam 100 ml HNO3 agar molaritasnya menjadi 3 mol. Pertama, kita masukkan jumlah air yang harus ditambah, yaitu 100 ml dikali 18,75, hasilnya 1,875. Dibagi 3, hasilnya 625 ml. Dan sekarang kita akan mencari volume airnya. Rumusnya volume pelarut 2 dikurang volume pelarut 1 atau 625 ml dikurang 100, hasilnya 525 ml. Jadi volume airnya 525 ml. Poin kedua yaitu molalitas. Molalitas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarutnya. Molalitas sama dengan jumlah mol terlarut per massa pelarut. Di sini sudah ada contoh soal dari molalitas larutan. Diketahui massa C6H12O6 adalah 45 gram, massa airnya 500 gram, dan ARC12, ARH1, dan ARO
O16. Yang ditanyakan molalitas larutannya adalah, di sini sudah ada rumusnya, yaitu molalitas sama dengan mol zat terlarut dikali 1000 per massa pelarut dalam gram, atau massa zat terlarut dalam gram per mR dikali 1000 per massa pelarut dalam gram. Pertama, kita mencari MrC6H12O6, yaitu 6 dikali ArC ditambah 12 dikali ArH ditambah 6 dikali ArO sama dengan 180. Nah, di sini sudah ada rumusnya, yaitu molalitas sama dengan massa zat terlarut dalam gram per mR dikali 1000 per massa pelarut dalam gram, atau 45 gram per 180 dikali 1000 per 500 gram, hasilnya 0,5 molal. Jadi, jika 45 gram C6H12O6 dilarutkan dalam 500 gram air, maka molalitas larutannya adalah 0,5 molal. Selanjutnya poin ketiga, yaitu fraksi mol. Fraksi mol adalah perbandingan jumlah mol zat X dengan total mol yang ada dalam larutan, yaitu fraksi mol terlarut sama dengan jumlah mol terlarut per jumlah mol terlarut ditambah jumlah mol pelarut, atau fraksi mol pelarut sama dengan jumlah mol pelarut per jumlah mol terlarut ditambah jumlah mol pelarut. Hubungan fraksi mol terlarut dengan pelarut yaitu fraksi mol terlarut ditambah fraksi mol pelarut sama dengan 1. Di sini sudah ada contoh soalnya. Diketahui massa NaOH sama dengan 12 gram, volume air 36 ml, massa jenis air 1 gram per mililiter. ArNa sama dengan 23, ArO sama dengan 16, ArH1. Pertama, kita mencari mRNaOH dan mRH2O. mRNaOH sama dengan ArNa ditambah ArO ditambah ArH, hasilnya 40 gram per mol. Sedangkan mRH2O 2 kali ArH ditambah ArO, hasilnya 18 gram per mol. Langsung saja penyelesaiannya. Massa air P dikali V atau 1 gram per mililiter dikali 36 ml sama dengan 36 gram. Tentukan jumlah mol NaOH dan H2O. Jumlah mol NaOH sama dengan massa NaOH dibagi mRNaOH atau 12 dibagi 40, hasilnya 0,3 mol. Dan jumlah mol H2O sama dengan massa air dibagi mRH2O atau 36 dibagi 18, hasilnya 2 mol. Tentukan fraksi mol NaOH. Fraksi mol NaOH sama dengan jumlah mol NaOH per jumlah mol NaOH ditambah jumlah mol H2O atau 0,3 per 0,3 ditambah 2, hasilnya 0,13 mol. Jadi kesimpulannya, jika 12 gram NaOH dimasukkan ke dalam 36 ml air,
maka fraksi mol NaOH hasilnya 0,13 mol. Dan yang terakhir yaitu kadar zat terlarut. Kadar zat terlarut atau persen dapat berupa 4 komponen. Yang pertama, kadar terlarut massa. Kedua, kadar terlarut volume. Ketiga, kadar terlarut massa volume. Dan yang keempat, kadar terlarut volume massa. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.